ternyata salah, maka bisa jadi kita Ada merubah hal-hal pada yang harus tersebut. diyakini, harapan kita standar pengambilan keputusan masyarakat bisa menerima tawa. Karena tidak mungkin seorang ulama ya berdalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Sekretaris Dewan Fatwa Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD, dan insyaallah kita akan mengkaji permasalahan seputar Ramadan. Dan tentunya kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, yang artinya kita akan sebentar lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan seputar bulan Ramadan sendiri, dan insya Allah akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ustaz Nizar, kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah, khair tayyibin. Ustaz, untuk akhir bulan ini kan kita sudah di bulan Sya'ban, Ustaz. Ya, kurang lebih sekitar sepekan lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Dan untuk Dewan Fatwa sendiri, sikapnya dalam menentukan awal bulan Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Memang masalah penentuan awal puasa, kemudian yang kedua penentuan awal Syawal, menentukan awal puasa atau menentukan akhir puasa, yaitu Lebaran. Memang masalah ini selalu menjadi konflik di masyarakat kita, ya. Selalu terjadi perselisihan dan perbedaan dalam penentuan awal bulan, ya, penentuan awal. Kalau kita perhatikan, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dari dua sudut pandang, ya. Perbedaan dari dua sudut pandang. Ada sebagian dari masyarakat atau organisasi muslim yang ada di Indonesia menggunakan metode ru'yah hilal. Sebagian yang lain menggunakan metode hisab. Hisab ini perhitungan matematis, ya, menggunakan metode matematis. Ada yang menggunakan ru'yah hilal, dia melihat. Ada yang dengan menggunakan hisab, perhitungan matematis. Ini dua metode yang berbeda, tentu akan melahirkan hasil yang berbeda pula. Nah, disinilah letak perselisihan di tengah masyarakat kita. Sebetulnya perselisihan yang seperti ini tak perlu terjadi, karena umat Islam khususnya dalam menentukan ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, seperti penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, ya, ini harusnya dipijak atas prinsip ukhuwah Islamiyah, kebersamaan. Semua berpuasa di hari yang sama, semua berlebaran di hari yang sama. Ini yang terjadi di masyarakat kita, ya, terjadi di masyarakat kita. Makanya kita di Dewan Fatwa merasa perlu untuk mengkaji secara ilmiah, ya, permasalahan ini dengan baik. Ya. Kita kaji masalah ini dengan baik secara ilmiah dari sudut pandang para ulama semuanya. Lalu kita akan mengambil kesimpulan, dan itulah keputusan dari Dewan Fatwa. Ya. Alhamdulillah pada bulan Mei 2008, ya, bulan Mei 2008, 18 bulan Mei tahun lalu. Oh ya, 2018 maksud Anda? 2018 maksud saya. Bulan Mei 2018 Dewan Fatwa berkumpul dan menentukan keputusannya, qararnya yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya. Nah, penentuan awal bulan Ramadan waktu itu
disepakati oleh para semua anggota Dewan Fatwa. Ya. Ini di hadapan saya ada keputusan dari Dewan Fatwa sebetulnya. Saya akan bacakan biar masyarakat semuanya tahu apa keputusan yang sudah diambil dan dasar atau pijakan dari keputusan ini apa. Ya. Saya akan bacakan ya. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri. Pertama, ini pijakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi di sini pertama, dari pijakan ayat ini melahirkan satu, perhitungan bulan yang dimaksud dalam ayat adalah berdasarkan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah itu berarti bulan Hijriah itu saja? Ya. Oh iya. Jadi penentuan awal bulan, penentuan bulan di ayat ini berdasarkan bulan Qamariyah. Yang kita kenal Hijriyah. Bulan Hijriyah. Yang kedua, awal bulan Qamariyah berpengaruh pada banyak hukum syar'i. Masya Allah. Jadi penentuan bulan Qamariyah ini berpengaruh banyak dengan hukum-hukum syar'i. Ya. Seperti masalah puasa Ramadan, zakat, haji, puasa kafarat, masa iddah bagi perempuan yang ditalak, ya, dan bulan-bulan haram yang lain, minha arba'a hurum, yang 4 bulan itu. Yang ketiga, awal bulan Qamariyah dapat diketahui dengan 2 cara. Bagaimana menentukan awal bulan Qamariyah? Pertama, melihat hilal. Hilal itu apa, Ustaz? Hilal bulan, melihat bulan. Oh gitu, lihat bulan. Dan melihat bulan ya. Pada malam ke-30 dari bulan sebelumnya. Ya, kita bulan sebelum kita akan lihat. Yang kedua, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Ya. Jadi di malam 30 kita melihat hilal. Kemudian di malam kemudian kalau hilal tidak terlihat, maka disempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Ya. Ini 2 metode. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, la tuqaddimu syahra hatta tarawul hilal. Jangan kalian itu mendahului 1 bulan sampai kalian melihat hilalnya. Au tukmilul iddah, atau kalian menyempurnakan bulan itu. Fa thumma sumu hatta tarawul hilal au tukmilul iddah. Kemudian berpuasalah sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan hilal menjadi 30 hari. Jadi 2 ini metode, melihat atau menyempurnakan. Kemudian yang keempat, hadis di atas secara umum mencakup penentuan awal seluruh bulan, termasuk Ramadan dan Syawal. Termasuk Ramadan dan semua bulan Qamariyah, termasuk Ramadan dan Syawal. Terdapat hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan Ramadan dengan menggunakan cara tersebut. Nah, khusus bulan Ramadan ada hadis-hadis secara spesifik, khusus, ya. Seperti hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum menentukan secara spesifik untuk bulan Ramadan. Karena itu, apabila hilal Ramadan tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban, karena kan melihatnya di malamnya 29 Sya'ban, karena mendung, tertutup awan, debu atau lainnya, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kalau tak terlihat hilalnya. Hadis yang spesifik ini bunyinya adalah idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika kalian melihat hilal, maka puasalah tanggal 29. Dan apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah akhiri bulan, berarti tanggal 29 Ramadan. Jika terjadi mendung, berarti menyempurnakan Sya'ban 30 atau menyempurnakan Ramadannya 30 juga, untuk Lebaran. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan asyahru tis'ah wa ishrun laila.
Ya. Bilangan bulan itu 29 malam. Kata saya. 29 malam. Ya. Bilangan bulan itu 29 malam. Maka janganlah berpuasa sampai melihat hilal. Oh, Nah, ini spesifik kan. Kalau mendung maka sempurnakan bilangannya menjadi 30. Pasti Kalau berarti mendung. 30 hari itu ya. Ya, kalau udah 30 pasti. Iya. Berarti kalau 29 nggak ngelihat ya digenepin. Kalau ngelihat ya berarti puasa atau lebaran di esoknya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya di keputusan Dewan Fatwa mengatakan ru'yah hilal atau melihat bulan sabit tadi Iya. yang dikehendaki dalam syariat adalah ru'yah dengan mata telanjang, kita ngelihat dengan mata. Tanpa alat berarti. Nanti Kalau dulu zaman belum sekarang. selesai Oh, iya. di sini. Melihat dengan mata. Kemudian dan boleh juga dengan menggunakan alat bantu teropong. Oh iya. Nah, Betul. ini keputusan kita nih. Dan boleh kita menggunakan alat teropong yang gede gitu ya, taruh di mana terus kita lihat gitu. Namun yang menjadi sandaran utama adalah ru'yah dengan mata telanjang. Artinya mana yang dikedepankan, mata atau alat teropongnya ini? Tentu mata yang aslinya ini kan alat. Ya. Kemudian yang kelima, penetapan bulan Qamariyah tidak dibenarkan dengan menyandarkan pada hisab falak. Hisab falak itu berarti Saya ulangi. perhitungan, ya. Penentuan awal Qamariyah berdasarkan hadis-hadis di atas tidak dibenarkan dengan menggunakan pada hisab falak, perhitungan matematis falak. Oh iya, Ilmu falak, Ya. perhitungan matematis ilmu falak. Karena perkara-perkara berikut, apa dasar tidak diperbolehkannya? Pertama, hal ini menyalahi ijma, kesepakatan konsensus para ulama. Oh, jadi para ulama sudah sepakat dari zaman dahulu. Sepakat para Tentang ulama ini, dari Masya zaman dulu bahwa itu tidak boleh. Iya, iya. Seperti ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan wala yu'ra fihi khilafun qadimun aslan wala khilafun jadid wala khilafun hadith. Sama sekali tidak ada perbedaan pendapat baik dulu maupun sekarang. Illa anna ba'dal mutaakhirin minal mutafaqqihah al-hadithin ba'dal mi'ah ats-tsalitsah za'am annahu idza ghummal hilal jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisab. Artinya begini, hanya ada sebagian generasi terakhir dari kalangan ahli fikih, jadi saya baca pelan-pelan ya. Hanya ada sebagian generasi terakhir dari kalangan ahli fikih, generasi terakhir, bukan generasi dulu berarti kan, setelah abad ketiga, yang menyangka kalau hilal tertutup mendung, ya kalau hilal tertutup mendung, ya, maka boleh bagi ahli hisab untuk mengamalkan metode hisabnya untuk dia amalkan sendiri. Untuk dia sendiri. Untuk dia Yang sendiri. ahli hisab itu, oh iya. Ya, untuk dia sendiri. Jika secara hitungan hisabnya sudah menunjukkan bahwa seharusnya hilal sudah terlihat, maka ia berpuasa. Gitu. Fa in kana al-hasibu dalla 'ala ar-ru'ya fasam. Jadi kalau memang hisabnya menunjukkan itu, maka berpuasa untuk dirinya sendiri. Wa illa fala, jika tidak maka tidak boleh. Ya. Jika tidak, wa hadzal qaulu wa in kana muqayyadan bil ighmam, pendapat ini walaupun dibatasi dengan kondisi mendung, artinya boleh menggunakan hisab atas pendapat ahli fikih yang belakangan untuk diamalkan diri sendiri, itu dibatasi dengan kondisi mendung. Wa mukhtassan bil hasib, khusus buat orang ini sendiri, bukan dipublikasikan ke masyarakat, bukan. Fahuwa syadzun masbuq bil ijma' ala khilafi. Tapi di sisi lain, pandangan para ahli fikih yang belakangan ini syadz, menyelisihi, benturan dengan ijma' konsensus para ulama yang dulu. Ya, artinya tidak bisa dipakai. Ibnu Hajar, ini Syafi'i. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qala Ibnu Sabbagh mengatakan, amma bil hisab fala yalzamuhu bila khilaf baina ashabina. Subhanallah, lihat nih. Ibnu Sabbagh mengatakan, adapun dengan hisab maka tidak mengharuskan untuk puasa. Sama sekali berarti ya. Ya, hisab tidak ada puasa. Ya. Menarik di sini, tidak ada khilaf perselisihan pendapat di kalangan ulama madhab kami
Iya. Syafi'i. Aku, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, qultu wa naqala Ibnul Mundzir qablahu bil ijma' ala dzalik. Ya, saya mengatakan sebelum beliau Ibnu Sabbagh, Ya. Ibnul Mundzir juga mengatakan telah menukilkan adanya ijma', konsensus para ulama tentang hal tersebut. Oh ya. Faqal fil Isyraf saumu yaumits thalathin min Sya'ban idza lam yural hilal ma'as sahwi la yajib bi ijma'il ummah. Ibnu Mundzir mengatakan dalam kitab Al-Isyraf, puasa pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban jika tidak terlihat hilal. Padahal langit dalam kondisi cerah menjadi tidak wajib dengan adanya kesepakatan umat ini. Oh, Masya Allah. Tuh, berarti kan tidak ada ceritanya hisab. Dengan menggunakan Kalau hisab. nggak ru'yah ya Mengenapkan, ikmal, ya. genepin gitu. Ibnu Hajar juga mengatakan wa dhahaba qaumun ila ruju' ila ahli tasyir fi dzalik wa humur rawafid. Oh. Ini omongan Ibnu Hajar nih, kita menukilkan redaksi aslinya. Yang kita terjemahkan, sebagian orang berpendapat jika terjadi mendung maka merujuk kepada ahli falak. Ya. Dhahaba qaumun, sebagian orang. Ya, sebagian orang berpendapat ya, jika terjadi mendung maka merujuk pada ahli falak. Ibnu Hajar mengatakan mereka adalah Syiah Rafidhah. Masya Allah. Jadi yang selama ini Ya, dan dinukil dari sebagian ahli fikih yang setuju dengan mereka. Wa nuqila an ba'dil fuqaha muwafaqatahum. Jadi dinukil sebagian ada yang cocok dengan pendapatnya Rafidhah, sejalan. Oh. Qala al-Baji wa ijma'us salafis salih hujja alaihim. Subhanallah. Al-Baji mengatakan dan ijma' konsensus para salaf saleh merupakan hujjah yang membantah mereka Oh, Masya bahwa Allah. tidak boleh menggunakan hisab. Ibnu Baziyah berkata, ini menjadikan hisab sebagai patokan adalah madhab yang batil, madhab Syafi'i. Oh, Masya Allah. Membantah Ya kan? penggunaan hisab itu sendiri. Iya, penggunaan hisab. Yang kedua, ini pandangan kedua tentang hisab, ya. Ya. Bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan Nabi tidak menggunakan hisab. Ya. Ya, dengan hadis-hadis yang tadi, ya, dan beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW annahu qala inna ummah ummiyah la naktub wa la nakhsubu syahr hakadha yakni marra 29 wa marra 30. Jelas Ibnu Umar radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak berhitung dengan hisab. Bulan seperti ini dan seperti ini, terkadang 29 dan terkadang 30 hari. Kami menjelaskan omongan ini dengan mengatakan maksudnya Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam perkara hilal itu tidak perlu tulisan atau hitungan, sebab cukup dengan ru'yah hilal atau ikhwal, yaitu ikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan. Jadi terkadang 29 dan terkadang 30 hari sebagaimana telah disebutkan pada poin yang keempat. Oh ya. Ketiga, masalah hisab. Hisab falaki dalam menetapkan bulan qamari hanya memberikan kesimpulan dhon, dugaan, Tidak pasti berarti. dan tidak sampai kepada yakin. Ini ya. Kaidah fikih mengatakan keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Maksudnya Ustaz, mungkin bisa dijelaskan lagi? Yang yakin apa? Yakin tadi berarti kan ru'yah hilal. Ru'yah. Ya, ru'yah hilal. Kalau ru'yah nggak kelihatan, ikmal. Menyempurnakan. Ya sudah, Oh, ini yang Masya Allah. jelas. Sedangkan hisab, dhon, perkiraan aja. Iya. Apakah yakin bisa dihilangkan dengan perkiraan? Tidak tentunya. Ya, itu kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Kemudian
pada tanggal 29 Sya'ban kita yakin bahwa kita masih sedang berada di bulan Sya'ban. Dan jika malamnya tidak terlihat hilal, maka masuknya kita ke bulan Ramadan adalah suatu keraguan. Maka keraguan tersebut tidak bisa membatalkan keyakinan bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban. Kita tidak bisa yakin masuk ke bulan Ramadan kecuali dengan terlihat hilal, atau jika tidak maka dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Karenanya Nabi melarang berpuasa pada hari yang diragukan syak. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Gitu. Janganlah salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ammar bin Yasir mengatakan, man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka ia sungguh telah bermaksiat kepada Nabi. Masya Allah. Itu ya, subhanallah. Kemudian pantangan yang keempat tentang hisab, catatannya lah. Ternyata para ahli hisab yang memiliki metode yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan. Jadi metodenya pun beda-beda mereka. Mereka pun berselisih pendapat berarti tidak ternyata satu. para ahli tafsir juga memiliki metode yang lain-lain. Ahli hisab ini hitungan rumusnya ini rumusnya ini begitu. Di antaranya metode hisab kuno, metode hisab modern. Sementara yang menggunakan metode hisab hakiki juga berselisih menjadi beberapa metode. Jadi metode al-ijtima' qabla al-fajr, ada yang mengatakan metode al-ijtima' qabla al-ghurub. Metode bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, metode imkaniyatur ru'ya, visibilitas hilal, atau wujudul hilal, adanya hilal, dan sebagainya yang kita sering dengar di masyarakat. Ini metode-metode tersebut dalam sebagian kasus bisa menghasilkan perbedaan dalam penentuan awal bulan. Kalau kita bersandar dengan hisab, lantas metode mana yang mau dipakai? Masya Allah. Hisab sendiri ternyata terjadi. Kelima, sebaliknya metode terlihatnya hilal justru memudahkan terjadinya persatuan dalam satu negara. Masya Allah. Umat Islam bisa bersatu. Ukhuwah Islamiyah terlihat dengan apa? Melihat hilal. Karena metode ru'yah hilal hanya memiliki satu metode, caranya mudah. Jika hilal tidak terlihat, maka tinggal menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Berbeda dengan hisab yang metodenya lain-lain. Berbeda. Kemudian keenam, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal. Yang telah menunjukkan dengan pasti bahwa hilal sudah ada karena telah terlihat. Adapun metode hisab, terutama metode hisab yang bersandar pada wujudul hilal, maka hanya memberikan persangkaan saja. Gitu ya. Tidak keyakinan berarti. Di masalah 0, sekian derajat dan sebagainya kan. Ini kita bacakan ya. Karena metode wujudul hilal, adanya hilal, jika berdasarkan hisab ternyata menunjukkan bahwa hilal sudah ada di atas ufuk setelah matahari terbenam, meskipun hanya 0,1 derajat di atas ufuk. Kecil sekali. Maka sudah dianggap hilal sudah ada, sehingga besoknya sudah ditetapkan bulan baru. Padahal kenyataannya hilal jika kurang dari 2 derajat di atas ufuk maka tidak mungkin terlihat. Masya Allah. Gimana itu berarti? Makanya itu kan menjadi kerancuannya di sini. Jadi kesimpulannya apa? Hisab sifatnya membantu, bukan menentukan. Berarti hisab hanya membantu kita dalam prediksi saja. Bukan menentukan. Itu. Kemudian poin yang keenam, waktu puasa dan Idul Fitri bukan merupakan urusan masing-masing individu dan tidak boleh berdiri sendiri. Namun ini adalah urusan imam, pemerintah, dan al-jamaah. Jadi nggak bisa kelompok masyarakat ngumumin sendiri, ini kelompok ngumumin sendiri, ini kelompok ngumumin sendiri. Nanti jadinya terjadi perpecahan. Perpecahan gitu. Ini yang ketujuh, persatuan umat Islam lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok dalam perkara ibadah yang bersifat jamaah.
Ya, Masya Allah. Ya kan? Rasulullah bersabda, fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun. Hari raya Idul Fitri adalah ketika manusia berbuka, Ya. tidak berpuasa, dan Ya. hari Idul Adha ketika manusia menyembelih. Jadi bareng-bareng. Ya, Masya Allah. Memang 8. Imam atau pemerintah mungkin saja keliru dalam membuat keputusan penetapan waktu puasa atau Idul Fitri, namun kewajiban rakyat adalah melaksanakan keputusan tersebut ya. dan memberikan nasihat dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Oh, Masya Allah ya. Ya, pemerintah yang menentukan bisa jadi salah. Kewajiban kita apa? Mengikuti Mentaati. dan kita nasihati kalau memang salah Ya. dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Nah, ini studi ilmiah yang kita lakukan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini endingnya di sini, kesimpulan dari Dewan Fatwa. Ya, putusannya berarti Ustaz ya. Keputusannya ini, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini menghimbau segenap kaum muslimin di Indonesia untuk melaksanakan puasa Ramadan sesuai keputusan pemerintah Masya Allah. melalui sidang itsbat Kementerian Agama demi mewujudkan persatuan di antara umat Islam Ya. dan melaksanakan perayaan Idul Fitri berdasarkan keputusan sidang itsbat yang berpatokan dengan ru'yah hilal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia agar terus menyempurnakan penyelenggaraan ru'yah hilal, karena keputusan dari hasil ru'yah hilal tersebut akan dijadikan pijakan oleh segenap kaum muslimin dalam beribadah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menyatukan hati-hati umat Islam di atas tauhid dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini keputusan Dewan Fatwa Ya. nomor 9. Fatwa nomor 9. Ya, ini fatwa nomor 9 kita tetapkan di Jakarta tanggal 28 Sya'ban 1439 atau 14 Mei 2018. Di tahun itu ketuanya ditandatangani oleh Dr. Firanda Andirja Ya. dan sekretarisnya Nizar Sa'ad Jabal, dan anggota-anggotanya adalah waktu itu tahun 2018 Dr. Syafiq Reza Basalama, Masya Allah. Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan, Ya. Dr. Muhammad Arifin Badri, Masya Allah. Dr. Khalid Basalama, Dr. Ya. Muhammad Nur Ihsan, Ya. Dr. Rai Grafika Penataran, Dr. Irwandi, Ya. Dr. Musyafa, dan yang terakhir Nafi' Zainuddin. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah Antum berikan. Insya Allah kita semua bisa mengambil manfaatnya. Dan pemirsa Fatwa TV, kita simpulkan bahwasanya hasil sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan terkait dengan penentuan awal Ramadan. Dewan Fatwa menganjurkan kita ataupun menghimbau kita untuk mengikuti keputusan dari pemerintah yang melalui hasil Ru'yatul Hilal. Demikian juga ketika kita nanti berlebaran ataupun Idul Fitri, kita juga mengikuti keputusan dari pemerintah. Demikian yang bisa kita simpulkan, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan untuk Ustaz Nizar, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.